Selain Candi Penataran di Blitar, sebuah makam yang ada di kawasan Cagar Budaya Trowulan, Mojokerto juga disebut-sebut menjadi lokasi Mahapatih Gajah Mada mengikrarkan Sumpah Palapa. Makam yang satu ini bernama Makam Panggung. Lokasinya berada di belakang Pendopo Agung Trowulan, tepatnya di Dusun Ngigluk, desa atau kecamatan Trowulan. Namun meski disebut makam, di dalamnya tidak ditemukan makam manusia. Ini hanya petilasan atau makom, bukan makam tempat mengubur manusia, kata juru kunci Makam Panggung, Suroto. Jadi istilah kalau untuk tempat di sini sendiri, jadi untuk di dalam apa yang menjadi tempat dari para leluhur kita untuk menuju dalam keheningan yang Maha Kuasa, wujud bentuknya ini sudah dibentuk seperti makam, tapi bukan makam. Karena satu sisi kalau kita mencari menanyakan makam kuburan para leluhur kita, nenek moyang kita dulu, ini nggak pernah ada. Karena apa? Karena pada waktu itu semua para leluhur kita, nenek moyang kita, semuanya ini beragama Siwa Buddha. Jadi tidak mengenal istilah makam atau kuburan. Nah, jadi kalau dulu para leluhur kita yang sudah mencapai di dalam tataran kasampurnan, beliau akan kembali kepada Yang Maha Kuasa, ini bersama raganya atau dengan istilah moksa. Nah, bila para leluhur kita yang belum mencapai dalam tataran kasampurnan, beliau dingakin atau dibakar. Yang sekarang ini masih menjadi tradisi semua saudara-saudara kita yang ada di Bali. Setelah masuknya ajaran Muslim ke Nusantara Jawa, di sini baru ada istilah makam. Pada gapura Makam Panggung terdapat sebuah plakat yang menerangkan fungsi tempat ini di masa lampau. Tulisan ini menyebutkan bahwa Makam Panggung merupakan tempat pertapaan Eyang Raden Wijaya, Raja pertama Majapahit, serta tempat pembacaan Sumpah Amukti Palapa Eyang Patih Gajah Mada. Nama panjang dari Makam Panggung ini adalah Sanggar Agung Songsong Bawono, tempat Raden Wijaya menerima wahyu sehingga ia mendirikan kerajaan Majapahit. Namun Suroto menegaskan, Makam Panggung bukanlah lokasi Patih Gajah Mada mengucapkan sumpah palapanya yang legendaris. Petilasan ini diyakini hanya sebagai tempat Sang Mahapatih Majapahit itu untuk bertapa, memohon restu ke Yang Maha Kuasa atas amukti palapa yang telah dirumuskan. Setelah Sumpah Palapa dirumuskan oleh Mahapatih Gajah Mada, sebelum diikrarkan di Keraton Majapahit, Sumpah Palapa itu diucapkan lebih dulu ke Yang Maha Kuasa untuk mendapatkan ridho. Yang Maha Kuasa memberikan ridhonya karena itu sudah benar dan untuk kepentingan bersama. Hanya selang beberapa hari setelah bersemedi di Makam Panggung, Gajah Mada dinobatkan menjadi Mahapatih Amangkubumi Kerajaan Majapahit, yaitu pada masa pemerintahan Tribuana Tunggadewi, putri Raden Wijaya. Jika ikrar Sumpah Palapa dilakukan Gajah Mada di Keraton Majapahit, disaksikan Ratu, Senopati, dan abdi dalam Majapahit, hanya sampai saat ini posisi pastinya Keraton Majapahit masih belum dipastikan. Sayangnya Makam Panggung yang disebut sebagai petilasan Raden Wijaya dan Gajah Mada itu tak ditunjang bukti arkeologis. Subroto berdalih, petilasannya sendiri sebenarnya telah terkubur oleh bangunan Makam Panggung yang masih berdiri tegak hingga saat ini. Kata Suroto, renovasi Makam Panggung pernah dilakukan saat zaman kakeknya dan dilakukan oleh perorangan. Berdasarkan hasil pantauan,
Selain petilasan, hanya ada makam warga di sekeliling bangunan bergaya Majapahitan ini. Namun pada dinding pembatas antara Pendopo Agung dengan area yang di belakangnya, terdapat relief terkait Sumpah Palapa. Relief itu menggambarkan saat Gajah Mada mengucapkan Amukti Palapa sembari mengangkat sebuah keris di tangan kanannya.